Nah, ngirim kerja, yang akan dikirim kerja itu adalah mereka yang memang orientasinya untuk bekerja gitu. Oh ya benar, saya nggak pernah bilang orang mau nyanyi di sana, mau kerja, saya bilang. Jadi itu perlu yang namanya meningkatkan kualitas SDM, tapi bukan hanya mengirim orang ke luar negeri. Iya, good governance itu kan mengedepankan yang alias priority over authority gitu. Mother of kemiskinan. Jadi sepanjang anak-anak muda NTB, anak-anak sekolah NTB itu mau bersekolah, negara sudah menyiapkan begitu banyak bantuan-bantuan. Kalau BPP itu gimana? Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mata Lokal Memilih bersama saya, Wahyu Widiantoro. Tribuners, sudah berlangsung debat perdana pemilihan gubernur dan wakil gubernur NTB tahun 2024 dengan tema reformasi birokrasi dan pelayanan publik untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, Tribuners, mungkin masih ada sisa-sisa perdebatan yang masih bisa diperdebatkan atau mungkin bisa kita perjelas lagi. Untuk mengulas lebih dalam lagi sudah hadir di studio tribunlombok.com tim pemenangan dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTB. Dari paslon nomor urut 1 Siti Romi Jalilah dan Musyafirin, ada Raudatul Atfal sebagai relawan Gen Z. Rohmi Firin. Di sebelahnya ada Abang Dian Sandi Utama sebagai tim pemenangan atau juru bicara Zul Uhel. Di sebelah saya ini dari paslon nomor urut 3 sebagai juru bicara muda Iqbal Dinda. Selamat datang teman-teman, abang-abang dan mbak-mbak. Mbak satu ya. Gimana nih kemarin debatnya dari paslon masing-masing? Boleh saya dibantu ulasan sedikit saja? Dimulai dari mana nih? 01 dulu ya? 01 lah. Atau 03, 01 terus perasaannya. Ya, boleh 03 boleh. Nanti kita gilir juga. Oke, halo sahabat Tribuners ya, bahasanya Tribuners, luar biasa sekali pada siang menjelang sore hari ini kami diundang dan ternyata bersama dengan mas-mas berdua atau bertiga ya masnya, bareng hostnya juga, dan ternyata saya sendiri perempuan luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Kalau kita berbicara terkait dengan debat pertama ya di Pilkada tahun ini 2024 Provinsi Nusa Tenggara Barat, kemarin kita juga sudah sama menyaksikan dan sebenarnya masyarakat sudah bisa menilai dan juga mengikuti bagaimana kemudian prosesi debat itu berlangsung. Saya rasa kalau komentar yang pertama, saya sebagai anak muda tentunya sebagai generasi Z juga yang menyuarakan tentang bagaimana sih kita menilai debat yang kemarin malam saja berlangsung. Tentu debatnya luar biasa, masing-masing calon saya rasa juga sudah mencari solusi tentang bagaimana kemudian untuk menjadi pemimpin yang siap untuk memimpin 5 tahun ke depan. Namun saya rasa kalau kita berbicara terkait dengan masing-masing paslon, tentu memberikan solusi bagi Nusa Tenggara Barat tentang masing-masing dari visi misinya yang sudah disampaikan. Dan tentu 01 dalam hal ini sesuai dengan visinya, yakni mewujudkan NTB maju berdaya saing. Kalau kita secara anak muda nih menilai ya, dari ketiga paslon ini tentu saya sebagai perwakilan 01 juga menilai bahwa dari visi misi yang disampaikan tentu yang konkret, yang konkret dari solusi-solusi yang ditawarkan tentu pasangan 01. Tapi tidak mungkinkah juga yang 02, 03 juga saya rasa luar biasa sekali menyampaikan dengan bagaimana kemudian membawa Nusa Tenggara Barat ini menjadi daerah yang maju dan tentunya berdaya saing. Dan 01 dalam hal ini membawa visi membawa Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang maju dan berdaya saing. Oke, silakan Bang. Oh ya. Makasih Mas Bayu dan selamat siang kawan-kawan Tribuners. Kalau menurut saya tentang debat perdana kemarin itu cukup bagus ya. Karena masyarakat akhirnya dapat menilai bagaimana ketiga paslon itu kemarin menyampaikan visi misi mereka maupun memperdebatkan tentang beberapa hal yang cukup substansial ya.
Dari Umi Rohmi kita dapat melihat beliau sebagai perempuan yang cukup luar biasa menyampaikan visi misinya, terus Bang Zul juga, dan akhirnya ditutup oleh Pak Iqbal kemarin. Saya setuju dengan Pak Zul di beberapa komentarnya maupun waktu podcast sama Tribun waktu itu. Ini putra-putri NTB yang luar biasa. Umi Rohmi, Bang Zul, maupun Pak Iqbal. Hanya saja kalau kita mengikuti orang-orang yang objektif menilai perdebatan kemarin itu, saya rasa ketenangan, pengalaman, dan track record, karena tadi berbicara soal solusi, mungkin yang dimiliki oleh 02 yang paling komplit. Lalu kita melihat bagaimana mereka menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka untuk disampaikan kepada masyarakat melalui debat itu. Hampir sepanjang 1 jam atau 1,5 jam waktu itu tidak ada briefing di 02. Itu menandakan keorisinilitas pikiran mereka. Jadi apapun itu masih ada debat 2 dan 3 lagi sampai akhir nanti. Yang jelas debat kemarin itu panggung yang luar biasa untuk mereka bertiga. Itu saja. Teman Bang Jizun. Ya, saya rasa debat kemarin itu adalah satu hal yang sangat bagus, terutama untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat, karena tentunya yang jelas bahwa masyarakat Nusa Tenggara Barat sekarang sedang merindukan pemimpin yang pro terhadap rakyat, pemimpin yang terus akan membersamai rakyat. Dan saya rasa semua pasangan calon mencoba untuk menjadi pemimpin yang seperti itu. Saya lihat bahwa pasangan 03 Iqbal Dinda kemarin sudah berhasil menyampaikan itu dengan benar-benar bahwa kata-kata itu memang datang dari hati. Kita sudah tahu bahwa Iqbal Dinda ini ingin bagaimana kemudian merangkul semua pihak. Makanya kenapa kemudian jargonnya adalah bangkit bersama, karena menurut Iqbal Dinda ini bukanlah tidak ada yang namanya Superman, tapi yang ada itu adalah super team. Sehingga itu nantinya dengan super team, dengan bersama-sama membawa Nusa Tenggara Barat ini ke level berikutnya, sehingga pada akhirnya tercapailah apa yang disebut dengan NTB yang makmur mendunia. Juga yang saya highlight itu juga adalah bahwa di closing statement-nya kemarin memang lalu Muhammad Iqbal itu tidak bisa menyembunyikan. Jadi kenapa ada energi tertentu memang yang ingin beliau salurkan dengan kata-kata itu, bahwa beliau mengulang-ulang, kami ini lahir dari rahim rakyat dan ingin mengabdi dan berkorban untuk rakyat. Dan beliau juga sudah memperlihatkan, menunjukkan bahwa beliau mengorbankan kesempatannya untuk justru mendapatkan panggung pengabdian yang sebetulnya lebih mewah. Tapi inilah kemudian komitmen beliau untuk kembali ke daerahnya dan berkarya di sini. Sedikit saya singgung, memang kemarin kan temanya reformasi birokrasi. Saya rasa lalu Muhammad Iqbal itu adalah sosok yang sangat tepat untuk itu, karena memang 28 tahun itu mengabdi sebagai seorang birokrat. Jadi konotasi atau narasi-narasi yang mengatakan bahwa lalu Muhammad Iqbal itu adalah orang yang baru di sini sebetulnya tidak baru-baru amat gitu. Cuma tempatnya saja yang berbeda. Dan saya rasa lalu Muhammad Iqbal dan Bu Dinda ini adalah pasangan yang sangat serasi untuk membawa NTB menuju level berikutnya. Barangkali. Kalau kita perhatikan ya, kemarin pas debat itu dari mulai datang lah. Misalnya nih, Iqbal Dinda itu datang seperti, kita lihat tampilan seperti baju yang dipakai Bang Jizun datang sekarang ini. Iya. Nah, kemudian Zuluhel itu kita lihat ada yang pakai rompi ya, terus ada tenunnya, terus Abu Hel pakai ada sorban dan peci, kemudian Romi Pirin dengan jilbab batik hijau, tenunnya begitu, dan jilbab hijaunya. Ada bisa nggak kita dikasih
ada nggak sih makna yang ingin disampaikan? Kenapa pakai kayak begitu? Mungkin dari Bang Jizun dulu yang ya cocok yang sama warnanya. Ya, sebetulnya dari warna ini adalah satu simbol bahwa kita yang di provinsi ini memang sesuai dengan pemerintah pusat yang kita punya, itu Prabowo Subianto gitu. Kenapa juga kemudian menggunakan pakaian yang seperti ini juga melambangkan casualty gitu, ditekuk dikit gitu, dan jadi supaya pakaian formal tapi sebetulnya nggak formal-formal amat, jadi agak santai gitu. Dan saya rasa dari segi look juga tidak kalah bagus gitu. Apa kelihatannya ya santai gitu ya, Ya, tapi santai. tetap formal. Ya. Nah, kalau Bang Dian, Kalau Bang Zul ya pakai outfit seperti biasa lah beliau itu ya, tampilannya selalu pakai outlay ya namanya, yang seperti itu biasa. Cuman mungkin kemarin ada motif tenunnya. Kebetulan istri beliau itu memang agak konsen dalam pengembangan ya, di bidang itu. Beliau kan dari dulu waktu Dekranasda banyak itu melibatkan penenun daerah gitu, penenun lokal, untuk menciptakan satu passion. Barangkali mungkin terinspirasi dari itu, tapi itu bentuk keberpihakan beliau agar itu kan ditampilkan di TV nasional. Bentuk keberpihakan beliau agar mungkin itu bisa dipakai nanti ditonton oleh masyarakat Indonesia secara umum gitu. Kalau Abah Uhel memang karena beliau memang ya kita sebut saja itu kan sematan beliau dari masyarakat kan seperti tuan guru ya, tuan guru lah. Jadi tetap aja pakai putih dengan koko seperti itu. Itu aja kalau untuk outfitnya. itu memang ada pesan khususnya berarti ya? Sebenarnya mungkin bukan pesan khusus, tapi hanya itu yang memang sering dipakai oleh Bang Zul kesehari-hari. Dulu kan beliau ketemu Pak Prabowo, ketemu Pak Presiden Jokowi dan lain-lain, sering pakai rompi BPBD itu loh. Ya kan? Nah, kalau di tempat seperti itu kan nggak boleh pakai rompi BPBD itu, maka dibuatkanlah rompi seperti sejenis itu. Tetapi karena mungkin beliau punya istri yang memberikan insight bagaimana kalau ini, makanya ditampilkan yang seperti itu. Tetapi tidak ada yang spesial. Kalau soal pakaian outfit, Bang Zul itu tidak terlalu spesial memikirkan hal seperti itu, sedikit itu. Akval ada yang Oke, kalau Umi Rohmi kemarin ya datang dengan seperti biasa, seperti kita lihat juga selalu identik dengan warna hijau bajunya dan juga jilbabnya. Kemarin itu menggunakan jilbab hijau. Kalau kita melihat kata hijau, warna hijau itu kan, hijau itu bukan hanya sembarang warna tapi mempunyai makna juga. Hijau itu adalah lambang perdamaian, lambang ketenangan saya lihat. Walaupun saya melihat Umi Rohmi itu bukan hanya sekedar seorang Umi yang menggunakan jilbab besar, tapi kalau kita berbicara terkait outfit, ternyata walaupun beliau itu menggunakan jilbab hijau, itu menandakan bahwa beliau itu juga kelihatan tegas dan tenang. Namun saya percaya bahwa ketika kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat identiknya dengan warna hijau, itu lambang ketenangan. Tapi dengan lambang ketenangan dan juga perdamaian itu, beliau juga terlihat tegas dengan menggunakan jilbab hijaunya. Sedangkan Pak Pirin tentunya dengan menggunakan batik warna merah ya, itu juga dengan lambang keberanian. Dan kita tentu juga sudah tahu bahwa paket Rohmi Pirin ini terkenal dengan jilbab hijaunya, dengan joblos jilbab hijau. Oh begitu ya. Ya batiknya cuma itu aja kan. Bukan hanya itu aja sebenarnya, tapi memang itu identik dengan suasana pilkada pada saat ini, Bang. Harus kita tenang, damai, dan juga tentunya harus berani dan tegas. Itu kayak di baliho-baliho di jalan juga yang kayak begitu juga ya. Begitu stylannya aja. ya? Iya, bukan hanya begitu saja stylannya sih Nah, sebenarnya. maksudnya yang sama lah, sesuai gitu yang Iya, seperti dilihat. Iya, di karena baliho memang gitu. kita harus punya ciri khas tersendiri, seperti tadi juga katanya menunjukkan ciri khasnya. ya. menunjukkan ciri khasnya dengan jilbab hijau dan juga baju hijaunya. Jadi orang kenalnya kalau yang nomor 1 yaitu, nomor 2 kenalnya itu, nomor 3 kenalnya yang biru begini. Biru. Nah, kita coba masuk ke yang di segmen debatnya ya. Kemarin tuh ada ngomongin soal ASN atau tata kelola birokrasi lah. Ya kan, gimana menata supaya efisien, supaya apalah gitu, supaya pengelolaan manajemen orang gitu kan, manajemen orang, dan tujuannya untuk di manajemen pengelolaan anggaran misalnya.
dilihat. Nah, kalau dari Bang Desandi lah, kalau dalam ada nggak pakem atau apa ya yang Bang Zul kan kemarin menjadi gubernur dalam mengelola birokrasi itu apa sih yang diinginkan dari dan bagaimana dia mengelolanya begitu? Kalau dari pengalaman saya yang kebetulan mengikuti beliau kemarin 5 tahun waktu menjabat itu, saya rasa sudah cukup proporsional ya, dan juga menempatkan orang yang tepat juga di tempatnya. Ada pun isu-isu yang berkembang, misalkan seperti sukisme gitu, menempatkan birokrasi. Saya rasa itu terjawab dengan data, karena hampir setiap tahun kami melakukan penghitungan gitu, terbagi dengan adil lah gitu, proporsional. Tidak benar ada isu Sumbawa yang karena Sumbawa yang banyak di eselon 2 apa segala itu tidak benar. Data kami dulu hanya 11% loh. Eselon 2-nya waktu itu di pulau yang Sumbawa ya. Kemudian yang Bima Raya misal tetap dapat 20%. Dan mayoritas memang itu kan dari Lombok banyak. Dan itu kami terganggu waktu itu dengan isu-isu seperti itu. Sampai kami mengeluarkan data-datanya loh, dan nama-nama kadis. Itu kan data publik, kita rilis gitu. Lalu yang kedua soal tata kelola keuangan. Memang ada isu yang terus saja seperti 03 kemarin yang sempat nyerang kami soal hutang gitu. Tetapi kan harus dipahami dulu gitu. Apa dasarnya kita melakukan hal seperti itu. Tahun 2018, Zulrohmi itu lagi dilantik di Jakarta. NTB lagi gempa loh. Akibat dari itu, secara fiskal, kita terpotong 500 miliar. Itu di tahun pertama loh. Terpotong 500 miliar untuk membantu rehab rekon dan pemulihan ekonomi. 500 miliar. Untuk seorang gubernur yang baru dilantik dengan berbagai visi misinya dan program prioritas, tentu kan pasti terganggu. Lebih-lebih secara ekonomi itu NTB pada umumnya, walaupun mungkin di Sumbawa cukup relatif kecil ya gempanya waktu itu, tetapi di NTB kan terjadi sejenis pakem sih enggak, cuman banyak sekali hal-hal yang terganggu secara ekonomi karena jalur distribusi kan. Belum lagi kita sektor pariwisata dan lain karena orang nggak berani ke sini waktu lagi gempa. Itu kan menyebabkan ekonomi itu sedikit terganggu. Jadi dari awal saja kita sudah diuji tuh dengan begitu. Tapi belum 1 tahun itu berjalan, tahun kedua kami kena potongan lagi anggaran itu. Karena kita harus mengikuti Permenkeu yang mengatur COVID-19. Kan 2018 gempa, 2019 COVID. Ya kan? Dan itu dipaksa kita harus mengikuti Permenkeu itu selama 3 tahun loh. Pertama untuk penyelesaian soal COVID-nya, kalau ke tahun kedua dan ketiga itu soal pemulihan ekonominya. Akhirnya praktis kami hanya bisa merdeka secara anggaran itu hanya tahun keempat dan kelima. Sementara begitu banyak program-program prioritas yang harus kami segera tuntaskan, yang sudah tertuang di dalam RPJMD dulu pada tahun 2018 itu. Nah, salah satu cara adalah dengan mengambil tawaran dari pemerintah pusat itu. Karena seperti yang Bang Zul sampaikan, tidak semua daerah bisa mengambil hutang. Kan ada penilaian-penilaian dari mereka. Apakah daerah ini mampu stabil secara anggaran gitu untuk mereka bisa memberikan lagi untuk diganti dengan anggaran-anggaran berikutnya. Ini kan digoreng-goreng soal anggaran ini seperti orang berhutang sama banker. Berhutang sama pemerintah itu kan seperti anak dan ibu gitu. Istilahnya kalau bahasa kita itu uang yang besok itu kita pakai dulu deh gitu kan. Makanya lah kami berhasil membangun jalan-jalan provinsi sekarang yang betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Seperti contoh di KLU. KLU itu kan bagus sekali jalannya sekarang ketimbang dulu. Terus di Sumbawa juga banyak RSUP provinsi itu. Itu kan bagus-bagus semua sekarang. Belum lagi jalan-jalan yang lain. Karena dulu untuk memaksimalkan hasil kerja gubernur pada tahun 2022 itu sebelum berakhir 2023 kan itu banyak sekali masyarakat yang mengeluhkan jalannya rusak. Walaupun itu bukan jalan baru tapi banyak juga yang jalan rusak. Akhirnya kan itu yang dilakukan oleh Perda Percepatan Jalan. Itulah anggaran itu. Termasuk juga tuntutan dari masyarakat soal kesehatan. Makanya dibangun 2 rumah sakit kita yang ada di Lombok dan ada di Sumbawa. Itu dasarnya.
Yang salah dalam berhutang itu kan kalau kita gunakan dengan tidak benar. Tapi sepanjang itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ya saya rasa tidak ada masalah. Pak Jokowi pun untuk membangun Indonesia sekarang yang sekarang sudah dianggap orang betul-betul luar biasa kan dari hutang juga. Nggak ada masalah kok dengan hutang. Itu connect ya, kemarin kan soal tata kelola birokrasi itu Bang Jizun Iqbal Dinda nyebut soal yang sistem merit itu ya. Yang ada alat ukurnya lah kalau orang mau menduduki jabatan tertentu. Nah, di Romi Firin juga kemarin menyinggung soal the right man on the right place ya, kayak gitu ya. Kalau proses seleksinya benar, maka dia punya pekerjaan juga bisa tepat kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan soal gimana sih modelnya nanti Iqbal Dinda atau Romi Firin menempatkan orang-orang lah kayak gitu di pemerintahannya. Jadi sebetulnya kan pemberian insentif gitu yang akan kita, ini ASN yang memang berprestasi dan unggul di bidangnya, itu kita akan berikan insentif. Kemudian kita juga akan sekolahkan nih, jadi ASN-ASN yang potensial, yang memang bekerja dengan sepenuhnya dan memang bagus untuk kemudian karir mereka ke depan, ya kita akan genjot supaya mereka juga kenaikan karirnya itu memang berdasarkan kinerja keterampilan mereka, supaya jangan nanti itu yang saya katakan, kalau misalnya meritokrasi ini tidak dilaksanakan dengan baik, maka mimpi orang untuk dapat berkontribusi dengan sebaik-baiknya itu akan hilang. Alias, kalau meritokrasi ini dijalankan, maka kemudian itu akan membentuk lingkungan yang orang ini akan memimpikan kinerja, alias tanggung jawab dan pencapaian yang mereka impikan daripada jabatan gitu. Oh gitu. Ya. Daripada misalnya ada nggak sih yang mikir, aduh udah capek-capek kerja, dia yang jadi kabid atau dia yang jadi kasih, misalnya kayak gitu-gitu ya. Dan juga itu sekaligus mereformasi cara berpikir kita secara umum. Karena sampai sekarang tidak hanya dalam hal kenaikan jabatan, termasuk dalam hal ini terlepas dari ada berapa sebetulnya kejadian yang sebenarnya gitu, yang tidak meritokratif gitu. Cuma satu hal yang juga menjadi tantangan buat saya pribadi ketika saya menceritakan ada banyaknya peluang beasiswa misalnya kepada adik-adik mahasiswa terutama. Saya beberapa kali mendapatkan komentar, entah itu apakah mereka tidak tahu jenis beasiswa itu, ataukah karena memang mereka kurang wawasan, atau memang mereka ada fakta lapangan, saya juga nggak tahu. Saya kasih tahu ini ada beasiswa A, beasiswa B, ya gimana kita dapat katanya. Saya nggak punya orang dalam gitu. Tapi memang itu saya rasa murni karena wawasan mereka yang kurang tepat tentang perkembangan yang sampai saat ini. Tetapi itu, kalau kita kemudian tidak menyuburkan meritokrasi ini, maka hal semacam itu akan terus embedded in our subconscious mind gitu, terutama anak-anak muda gitu. Jadi kita ingin melakukan percepatan dengan cara generasi sekarang ini tidak hanya melanjutkan, tapi juga memperbaiki, dan tentunya sampai pada akhirnya itulah yang kita sebut dengan NTB emas. Tambahan dari Romi Firin?
Iya, kalau kita berbicara terkait dengan tata kelola birokrasi ya, saya meyakini bahwa ketika Upi Rohmi bersama dengan Pak Pirin terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, tentu dia itu tidak akan menempatkan orang-orang yang memang tidak sesuai sama bidangnya. Saya meyakini bahwa untuk mewujudkan NTB maju berdaya saing itu tentu harus menempatkan orang-orang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pun apa yang seperti yang disampaikan oleh Abang dari tim juru bicara Pak Iqbal tadi, memang kita harus sama-sama sepakat bahwa kita harus melihat orang sesuai dengan kinerjanya. Itu aja sih kalau. Ya. Itu kemarin yang menarik kan pada saat disinggung meritokrasi ke Bang Zul juga kan. Nah, dari Bang Zul tuh bilang jadi gubernur itu enggak seperti jadi dubes gitu kan. Disebutnya seperti itu. Dan dalam tanggapannya dilanjutkannya bahwa perlu kelunturan. Terus kemudian ketika kita menendang sistem terlalu keras, maka dia akan menendang balik lebih keras. Ya. Bisa dijelaskan nggak maksudnya dari Bang Zul? Saya kasih ilustrasi saja ya untuk menjelaskan itu ya. Beliau sampaikan itu sebagai seorang politisi. Kita tahu seperti hari ini, misal di zaman pilkada seperti hari ini, orang kan bahu-membahu membantu kita, ya kan? Tentu kita tidak mengatakan bahwa itu ikhlas untuk membantu, tetapi pada akhirnya kan nanti mereka juga akan, ya anggap saja mengusulkan. Nah, kemudian tugas pemerintah nanti, gubernur dan wakil gubernur itulah untuk memfilter apakah ini layak atau tidak, atau sesuai atau tidak, kan gitu. Ilustrasinya seperti ini. Dulu Presiden Jokowi itu, ini kita ke Presiden untuk contoh karena ini yang potret nasionalnya ya. Beliau pernah mengatakan bahwa tidak boleh ketua partai menjadi menteri, misal contoh, ya kan? Tidak boleh double jabatan. Kan itu kata beliau dulu. Misalkan ini tugas ini nggak boleh itu dulu. Tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya kan beliau lentur juga. Karena memang mengelola politik itu nggak bisa seperti kita begini nggak bisa. Memang harus ada kelenturan. Ada banyak faktor di situ yang mungkin kita tidak bisa buka di sini secara rigid gitu. Tetapi Bang Zul dan Abu Hoilin seorang politisi. Beliau tidak mau mengucapkan sesuatu yang justru melawan ya apa yang ada di dalam beliau itu. Beliau sampaikan secara terbuka bahwa kita itu sebagai seorang politisi agak lentur, memang harus agak lentur. Nah, kalau seorang birokrat seperti Pak Iqbal mungkin beda dari sisi apa semangatnya gitu. Birokrasi langsung gitu meritokrasi. Kemarin disentil sama Barbareto. Karena itu ada 8 tuh pejabat di NTB di Bima itu keluarga semua. Artinya Bang Zul lebih bisa meyakinkan dia apa kata dan perbuatan, kan begitu. Kalau memang tidak bisa ya bilang saja tidak bisa. Tetapi kembali lagi bahwa meritokrasi ini benar sebagai konsep, tapi susah sebagai implementasi, susah. Ada banyak sekali pertimbangan-pertimbangan di situ. Tetapi kembali lagi 5 tahun Bang Zul Rohmi waktu itu memimpin, tidak ada persoalan-persoalan yang isu yang mengkaitkan kita bahwa tidak terjadi meritokrasi. Bahkan setiap kali eselon 2 itu untuk melakukan itu kan ada tes, ya kan? Dites mereka berkali-kali, menguasai tidak dengan jabatan-jabatan seperti ini. Bahwa terjadi mutasi misalkan itu kan roda organisasi memang seperti itu. Ada yang pensiun diganti lagi, ya kan? Ada yang konsennya begini diganti lagi begini gitu. Karena tidak mungkin begitu langsung menjabat langsung plek, nggak bisa. Bahkan orang yang 2 periode sekalipun di periode keduanya masih terjadi rotasi-rotasi itu. Ya seperti itulah. Seperti itu. Oke. Kemarin juga ada yang di isu kesehatan nih, misalnya kan di isu kesehatan di Rohmi Firin itu menyinggung soal kesehatan jiwa kayak gitu kan. Kita yang muda-muda lah atau mungkin di Gen Z lah, mental health kayak gitu-gitulah kan. Saya kalau kerja habis itu pengen healing ya kayak gitu-gitu kan untuk jiwa. Nah, kemarin di dikit-dikit bad mood gitu ya. Gitu ya, pengen cuti aja gitu. Terus di Rohmi Firin kami dengar kemarin soal pelayanan psikologi di puskesmas. Seperti apa itu nanti implementasinya?
kalau kita mendengar itu, saya membuka dengan kalimat, ini perspektif saya ya, bahwa untuk memperbaiki Nusa Tenggara Barat ibarat sebuah pohon. Kalau misalkan kita ingin pohon itu berbuah, kalau misalkan kita ingin pohon itu kemudian menjulang tinggi, tentu kita harus pupuk dia dengan sebaik-baiknya. Tentu juga kita harus memperbaiki dari akar-akarnya. Dan yang disampaikan oleh Umi Rohami itu betul-betul beliau itu memperhatikan, bukan hanya tentang bagaimana kemudian orang bisa berkuliah, orang bisa bersekolah, namun ternyata beliau juga memperhatikan tentang bagaimana kondisi zaman sekarang. Saya sebagai anak generasi Z misalnya, atau teman-teman saya yang lain yang mudah sekali merasa bahwa hidup itu berat gitu. Hidup itu berat, sedikit-dikit ya udah dibebankan pekerjaan seperti ini, sedikit-sedikit ngeluh, dan kemudian luar biasa sekali tiba-tiba Umi Rohami mengatakan, dan juga dalam program juga seperti itu yang kemudian harus menjadi fokus anak muda sekarang, bahwa Umi Rohami ini betul-betul memperhatikan bagaimana kemudian kondisi psikis mental dari masing-masing orang, dan kemudian menempatkan ada psikiater di setiap puskesmas supaya orang-orang itu kemudian juga bisa untuk berpikir tentang bagaimana tentang kondisi mental, bukan hanya medis membahas terkait dengan kondisi fisik ya, namun juga mental itu perlu di puskesmas. Saya rasa itu juga menjadi sebuah fokus yang luar biasa, saya kira, untuk mempersiapkan bagaimana kemudian orang-orang kita, masyarakat Nusa Tenggara Barat khususnya, menjadi orang-orang yang memang siap untuk berdaya saing di luar. Dimulai dari memperbaiki itu, kan puskesmas itu bukan di pelosok-pelosok ya, puskesmas itu kan ada di setiap desa, bukan hanya memberikan fasilitas itu kepada rumah sakit provinsi misalnya, atau rumah sakit kota, namun perlu memang kita menaruh yang namanya psikiater di masing-masing, atau psikolog di masing-masing puskesmas itu, untuk bagaimana ke depannya supaya anak-anak muda ini memang dari segi mental dulu, dari segi mental itu diperbaiki. Pun dengan yang lain, berbicara terkait dengan beasiswa, berbicara terkait dengan sekolah, itu juga memang harus kita siapkan dengan sebaik mungkin, dimulai dari pelosok-pelosok itu. Itu juga kemarin jadi concern juga ya untuk calon-calon, ketika misalnya kenapa nakes atau fasilitas kesehatan itu lebih enak ketemu yang dekat sama kota dibanding yang terpencil. Ya kan, terus muncul solusi misalnya yang nakes yang di tempat terpencil dikasih beasiswa kayak gitu-gitu untuk. Nah ini rata-rata sama ya gitu ya untuk pemerataannya. Nah kita lihat bagaimana sih nanti implementasinya, cara merealisasikannya lah misalnya untuk memeratakan yang biar misalnya kita kalau atau yang melahirkan lah misalnya kan yang di daerah yang dari terpencil misalnya, ketika ada perlu penanganan lebih lanjut misalnya kan untuk yang melahirkan ya, mungkin kalau yang biasa, yang normal atau mungkin bisa ditangani kan, sekarang ada posyandu, ada puskesmas, ada pustu gitu kan, maksudnya ada bidan desa juga kayak gitu. Tapi misalnya kalau yang butuh lanjut gitu kan, perlu ada nakesnya lah yang punya kompetensi untuk itu. Bagaimana sih untuk kesehatan kita, mungkin dari Iqbal Dinda dulu. Ya barangkali sarana misalnya. Ya barangkali ini bisa juga saya kaitkan dengan salah satu yang akan menjadi program Iqbal Dinda ke depannya, yaitu istilahnya ada desk khusus, jadi kantor khusus yang akan menghubungkan provinsi dengan daerah gitu. Yang di situ nanti dia akan melihat apakah program-program atau visi dan tujuan-tujuan yang di pemerintah di tingkat provinsi itu memang sudah sesuai dengan apa yang dilaksanakan di bawah gitu. Termasuk di semua dinas, sehingga jelas nanti kalau provinsi langsung turun itu kan, kalau tidak lewat desk yang tadi itu kan kesannya ambil alih gitu. Nah sehingga itulah yang dimaksud dengan sinkronisasi dan koordinasi gitu. Jadi memanfaatkan semua lembaga yang ada supaya ketika ada yang bermasalah itu yang peka, yang dapat alert itu adalah semua pihak, tidak cuma provinsi tapi juga pihak-pihak sampai kemudian pada pihak yang paling bawah gitu. Artinya connect deh ya, misalnya dari bawah ketika ada masalah-masalah dari bawah. Nah kemarin kalau Zulu Health kita dengar juga menaikkan insentif kader posyandu, sama juga ya di. Iya, Pak sudah itu sudah digembor-gemborkan Pak sama Umi Rohami, atau jangan-jangan Pak Zul mengikuti Umi Rohami ya. ini penting dikasih tahu Mbak Atfal ini.
bahwa apa yang dicanangkan hari ini oleh Bang Zul itu adalah apa yang ditulis Umi Rohmi tahun 2018. Kami tidak pernah bergeser sedikit pun dari apa yang dipikirkan oleh TGB tentang Zul Rohmi 2018. 2018 itu kan lanjutkan ikhtiar TGB, trigger kita, ya kan? Lalu muncullah kata menjadi saripati dari manifestasi pemikiran dalam bentuk kalimat NTB Gemilang, ya kan? Selesai dengan Umi Rohmi, malah kami yang konsisten melanjutkan NTB Gemilang itu. Makanya sekarang bersatu lanjutkan NTB Gemilang. Jadi kalau apa yang disampaikan Umi Rohmi, bukan Umi Rohmi yang sepakat. Justru dia menyepakati apa yang kita rintis 2018, kan begitu. Posyandu apa dan lain. Tetapi kalau saya ingin komentari tentang puskesmas, tadi menempatkan psikiater apa dan lain-lain, boleh saja kalau kita menginginkan itu mungkin lewat perubahan-perubahan nomenklatur apa segala macam. Tapi nomenklatur yang berlaku hari ini, posyandu itu di bawah puskesmas itu di bawah kabupaten kota. Semua yang berada di dalam itu adalah tanggung jawab kabupaten kota. Ambulannya, manusianya, obat-obatnya. Connect tadi ya sama yang ya kan? 03 itu. Bahwa itu mungkin bisa terjadi, bisa saja. Tetapi regulasi yang ada hari ini kan nggak bisa. Contoh misal seperti sekolah. Kan pemerintah provinsi tidak boleh intervensi SD sama SMP. Naruh apapun di sana nggak bisa, karena itu kewenangan dari kabupaten kota. Beda halnya dengan beasiswa. Kalau beasiswa ini dia tidak diatur rigid seperti itu. Kalau beasiswa misal pemerintah daerah, pemerintah provinsi ini, boleh dia ngasih beasiswa ke SD, boleh dia ngasih beasiswa ke SMP maupun ke orang kuliah. Walaupun kewenangannya adalah anak kuliahan SLB dan SMA. Tapi itu dibolehkan. Karena sifatnya nanti bisa bersifat hibah dan lain-lain. Tetapi kalau yang dalam batasan instansi itu nggak boleh. Misalkan tiba-tiba nganggarkan untuk puskesmas, misalnya nggak boleh. Kan ada aturan, nomenklatur di situ. Nah, begitu menurut saya. Tadi connect ya sama yang apa namanya, yang sekolah itu. Kemarin ada disinggung juga soal bagaimana sih kita mengelola SMA atau pendidikan menengah ini untuk di level provinsi ya kan, SMA dan SMK gitu kan, kejuruan. Bagaimana menyiapkan yang di pendidikan menengah ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi maupun bekerja. Kita coba ke Bang Jizun dulu. Kemarin ada sempat disinggung soal revitalisasi. Yang dimaksud revitalisasi SMK itu apa sih? Gimana sih modelnya nanti anak-anak SMK ini, atau SMK-nya dibikin apa yang direvitalisasi gitu? Ya, sebetulnya revitalisasi itu adalah ya kata yang diharapkan bisa menjadi presentasi dari usaha-usaha yang akan dilaksanakan supaya nanti di situ ada memastikan mereka menjadi orang-orang yang terampil, yang siap menyerap atau diserap oleh lapangan kerja. Kemudian juga di situ menjadikan SMK ini ya luarnya adalah orang-orang yang tersertifikasi baik secara nasional maupun internasional gitu. Kemudian di situ juga akan menghidupkan koordinasi atau kerjasama dengan lembaga-lembaga baik lembaga lokal maupun nasional dan internasional. Dalam hal ini Iqbal Ninda itu melihat juga peluang-peluang yang sebetulnya sangat bagus buat teman-teman yang lulusan SMK, seperti misalnya kalau kita lihat peluang-peluang kerja di luar negeri, di negara-negara yang currency-nya jauh lebih besar dari Indonesia. Let's say misalnya di negara-negara Eropa, mereka butuh tukang las, mereka butuh hal-hal yang bersifat mekanis gitu, yang gajinya sampai 20-30 juta kalau kita rupiahkan gitu. Nah, sementara secara umum sesuai juga dengan pengalaman saya di Australia dan di Amerika, memang orang-orang lokal di situ itu banyak yang lumayan malas untuk kerja seperti itu. Akhirnya yang kerja adalah orang-orang luar gitu, orang-orang pendatang. Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa kita tidak bisa mengirim orang-orang kita ke sana gitu. Ya, masalahnya itu apakah mereka terampil di bidang itu atau tidak. Kemudian kedua, apakah mereka
sertifikasi atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah koneksi atau jaringannya dan koordinasinya tersedia apa enggak gitu. Nah, itu juga berkaca dari sistem-sistem yang sudah diterapkan di luar negeri, salah satunya misalnya ketika kunjungan Pak Iqbal ke Jepang, itu jadi sebelum anak-anak SMK lulus, itu mereka sudah dilamar oleh pekerjaannya gitu. Nah, sebetulnya wadah yang seperti itulah yang kita inginkan dari pendidikan menengah kita, terutama yang SMK. Ya, menarik juga berkata tadi Mas Wahyu bilang bahwa Iqbal Dinda ini memang akan salah satu titik tekannya adalah mempersiapkan generasi itu mulai dari tingkat pendidikan menengah sebagai yang merupakan wewenang pemerintah provinsi gitu. Tentunya seperti yang sudah disampaikan oleh LMI juga kemarin waktu saat debat, bahwasanya mereka akan dipetakan nih kira-kira tujuan kedepannya mereka apa gitu. SMK juga ada anak SMK yang ingin kuliah juga kan gitu. Jadi nah di situ sebetulnya adalah peluang kita untuk mengintroduce mereka dengan peluang-peluang ke depan, baik itu peluang kerja, peluang sekolah dengan beasiswa dan seterusnya. Sehingga kemudian nanti persiapannya lebih awal, dan persiapan itu datang dari mereka sendiri. Jadi itu kaitannya juga dengan tujuan pendidikan yang seyogianya menjadi wadah yang mengakselerasi mereka atau anak-anak itu untuk ingin belajar, bukan hanya transformasi ilmu, tapi juga menciptakan mereka yang melek dengan peluang-peluang, termasuk teman-teman Gen Z dan ke bawah sekarang ini hidup di era yang sebenarnya penuh dengan peluang digital dan banyak hal yang sebetulnya bisa mereka lakukan tanpa seorang guru pun. Gitu. Dan saya sering singgung itu, bahkan menggunakan HP ini saja, dunia ada di genggamannya gitu. Kemudian bagaimana seorang yang bisa membuat replika satu helikopter misalnya yang dari Sulawesi itu, dia belajar lewat HP, belajar bahasa Rusia, kemudian belajar bagaimana menciptakan satu mesin yang bisa terbang sendiri gitu. Nah, hal-hal seperti itulah, termasuk belajar bahasa dan belajar ilmu-ilmu yang lain. Gitu. Tapi inilah Mas Wahyu, kalau calon kita seorang dubes, pengen ngirim orang aja ke, pengen lebih tenaga kerja aja kerjanya. Kan Pak Zul juga sama. Enggak, kalau Pak Zul kan ngirim orang untuk sekolah, tapi kalau ini ngirim tenaga kerja. Nah itulah sebetulnya yang mungkin misinterpretasi gitu. Nah, yang ngirim kerja, yang akan dikirim kerja itu adalah mereka yang memang orientasinya untuk bekerja gitu. Oh ya benar, saya nggak pernah bilang orang mau nyanyi di sana, mau kerja saya bilang. tapi itu menjadi perwujudan kan. Akhirnya potret Pak Iqbal itu terlihat dari kata-kata Pak Jizun tadi, bahwa ini kirim aja gitu. Padahal kan sebenarnya kita dari awal itu membangun pendidikan, membangun manusianya itu memang untuk dipersiapkan gitu. Bahkan kalau orang ke luar negeri kan kita minta untuk balik lagi untuk membangun yang ada di sini gitu. Jangan semua dikirim ke luar negeri kan begitu. Dan kalau bicara soal SMK, saya ini kan lulusan SMK. Kalau ini kan mungkin aliyah kan tadi ya, dua-duanya. Kalau saya kan lulusan SMK memang. Saya ngerti kompetensinya, surat apa segala macamnya. Karena dari awal memang didikan SMK sama SMK itu berbeda. Kalau dulu saya kan teknik bangunan, kemudian saya lanjut ke teknik sipil. Saya mungkin kalau lulus SMK dianggap nganggur karena saya lanjut kuliah ke teknik sipil. Ya, S1 sipil misalnya. Sipil misal. Karena dia tidak terdaftar di daftar orang yang bekerja lulusan SMK. Kan begitu. Jadi angka bisa diperdebatkan. Ada yang bilang 8%, ada yang bilang 2%. Makanya dari awal grading Bang Zul itu kemarin mengatakan, jangan semua didata sebagai orang yang lulus SMK lalu tidak bekerja dianggap persentasenya sekian. Bisa saja mereka kuliah, bisa saja mereka macam-macam kan gitu. Nah, kalau dari Romo Firin kemarin setuju dengan misalnya bahwa perlu yang terampil misalnya. Betul. Kalaupun taruhlah kita banyak perusahaan ya. Nah, kemarin kan menghadirkan perusahaan yang Ibu Dinda bilang kan. Tapi sama aja kalau menghadirkan
perusahaan tapi nggak terampil kan tidak terserap juga gitu. Pengalamannya Pak Firin ya mungkin di wilayah industri yang di Sumbawa Barat. Menurut Ron Firin bagaimana? Sebenarnya terjadi 2 perdebatan tadi, berarti yang solusinya itu adalah 1. Kita itu perlu yang namanya meningkatkan kualitas SDM, tapi bukan hanya mengirim orang ke luar negeri. Namun yang lebih menariknya itu adalah bagaimana caranya supaya, ini kalau kita berpikir ya, ini saya sebagai anak desa juga, Bang, kita juga mungkin sama-sama tapi beda jangkauan hidup sepertinya. Ada yang sudah melanglang ke Jakarta, ke luar negeri mungkin ya. Namun saya merasakan bahwa dampak dari pemerintah ini ya, dampak dari pemerintah baik itu kemudian ada yang mengirim ke luar negeri, ada yang kemudian beasiswa 10.000 beasiswa lain sebagainya, itu saya melihat bahwa kondisi dusun. Anak-anak ini yang saya lihat sebagai generasi penerus bangsa itu bahkan banyak yang putus sekolah. Yang pertama, ada yang kemudian kedua itu kita melihat potensi Nusa Tenggara Barat ini menjadi sekarang ada GP dan lain sebagainya. Kenapa tidak kemudian fokus dari pemerintah itu adalah sebenarnya meningkatkan kualitas dari anak-anak desa tersebut. Karena Gen Z bukan hanya milik anak kota Mataram ya. Gen Z bukan hanya milik orang-orang yang sudah berada gitu dengan gadgetnya, memegang HP kemudian mengetahui dunia. Namun di pelosok-pelosok desa sana masih banyak ya dengan tanda kutip yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang pertama yang selanjutnya saya mau menyebutkan yang kedua, takut Abang sentil lagi. Yang kedua itu adalah kondisi yang saya lihat bahkan banyak yang kemudian sebenarnya punya potensi namun tidak diasah skillnya. Makanya solusi dari Rohmi Pirin itu ada rumah bahasa itu, peningkatan kualitas dari rumah bahasa asing itu. Bahkan yang seharusnya setiap desa itu yang harus dipupuk, setiap desa itu yang kemudian diberikan yang namanya pelayanan. Makanya seharusnya rumah bahasa asing dengan program dari Rohmi Pirin itu memang itu menjadi solusi di tengah permasalahan bagaimana caranya meningkatkan kualitas SDM itu. Rohmi Pirin sebenarnya kalau berbicara terkait beasiswa bukan tidak setuju ya, malah sangat setuju dengan beasiswa. Namun kita melihat banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ada, bahkan yang disediakan oleh pemerintah pusat, bahkan dunia. Anak-anak muda kita siapkan dari kecil, dari SD, SMP, SMA misalnya, atau SMK, yang kemudian akan bersaing dengan bukan hanya sesama Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan beasiswa itu, namun pusat bahkan juga dunia untuk memberikan bagaimana kemudian fasilitas supaya anak-anak itu siap untuk berlomba atau bersaing dengan orang-orang di luar sana. Untuk itu sebenarnya kita tidak percaya diri dengan kemampuan dari SDM kita atau dengan kemampuan dari para generasi penerus bangsa kita. Yang harus kita benar-benar fokuskan itu adalah bagaimana caranya supaya merata. Bukan hanya yang mengetahui ibu-ibu nih ya, kalau saya melihat di pelosok-pelosok sering juga untuk melakukan kegiatan-kegiatan di pelosok-pelosok sana yang belum tersentuh, yang bahkan masih ada nih yang wilayahnya itu banyak ibu-ibu yang tidak bersekolah, bahkan tidak tahu namanya gadget dan sebagainya. Itu bagaimana nasib teman-teman saya kemungkinan yang di sana kalaupun beasiswa-beasiswa itu tidak tersampaikan ke mereka. Makanya perlu namanya untuk mempersiapkan SDM bagi pendapat saya pribadi itu adalah yang bisa untuk mendapatkan pekerjaan layak dan sebagainya itu harus dimulai dari bawah dulu, harus dimulai dari dusun dulu. Baru kemudian kita bisa berbicara terkait dengan dunia, baru kita berbicara terkait dengan bagaimana mengirim anak-anak kita. Sudah adilkah kalau bahasanya mahasiswa ya, sudah adilkah sebenarnya yang kita rasakan atau sudah meratakah yang kita dampak dari program-program pemerintah ini? Jangan sampai yang kemudian ada program-program yang kemudian sudah berbicara terkait dengan dunia, sudah berbicara terkait dengan luar negeri misalnya, namun masih ada nih anak-anak desa yang kemudian tidak mendapatkan hal tersebut. Masih ada nih anak-anak desa yang kemudian tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Yang seharusnya menjadi solusi dari perdebatan tadi itu adalah tetap kita akan mengirim anak-anak muda ke luar negeri, namun jangan sampai dengan kata kunci mengesampingkan nih anak-anak dusun, anak-anak desa yang kemudian harus kita tingkatkan. Kemudian sedikit kalau berbicara terkait dengan kualitas dari guru misalnya juga. Saya berpikir bahwa kalau kita berbicara terkait dengan kualitas pendidikan kita bahwa hari ini tidak semua saya rasa guru SMK itu bisa berbahasa Inggris misalnya atau bahasa internasional kita. Ya, kedepannya dengan adanya rumah bahasa, peningkatan dari kualitas dari rumah bahasa itu diharapkan itu mampu untuk kemudian bagaimana caranya supaya SDM kita secara merata bisa yang namanya bahasa internasional, bisa juga merasakan dampak dari program-program pemerintah itu. Makanya kalau dibandingkan dengan mengirim beasiswa ke luar negeri, kalau
menurut pandangan saya sebagai anak muda sendiri itu bagus juga, tapi lebih bagus lagi kita kemudian bersaing kepada beasiswa-beasiswa yang lain, ada namanya LPDP dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ini sebenarnya masuk masuk di rumah bahasa itu. Jadi misalnya kan salah satu syarat kemampuan ya, salah satu syarat misalnya kemampuan berbahasa. Misalnya yang mau SSMK tadi, mau ke luar negeri pun, yang mau ke Eropa misalnya, kan pasti butuh kemampuan berbahasa. Begitu juga dengan yang beasiswa ke luar negeri, pasti ada syaratnya kemampuan berbahasa. Jadi 01 ini solusinya 003 juga ya? Bukan begini. Jadi itulah bedanya orang yang baru ingin dengan yang sudah melaksanakan. Oh, siap. Rumah bahasa itu kan sudah berdiri sama Bang Zul di depan Cangkreang. Udah pindah, Bang? Udah pindah ya? Ya, tetapi sebagai program kan sudah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu loh. Itu kan sudah ada. Iya. Tapi yang menarik ini memang saya sependapat sebetulnya dengan beliau berdua, dan apa yang disampaikan oleh Dinda Atfal ini juga pandangan saya memang seperti itu juga. Jadi saya pengen yang NTB in the future itu adalah bahwa tidak hanya anak-anak muda yang umur 20-an yang berani bercita-cita untuk ke luar negeri gitu, baru bisa melihat peluang itu. Saya pengennya suatu saat anak-anak SD itu sudah bisa berbicara tentang masa depan, walaupun ini bukan membuat untuk terkesan bahwa anak-anak SD itu sudah dewasa gitu, tetapi itulah yang kemudian kita sebut dengan the audacity of hope gitu, keberanian bermimpi, alias keberanian untuk melakukan sesuatu yang bahkan mungkin tidak mungkin secara logika gitu. Itulah the audacity gitu. Cuma ada yang menarik tadi. Ini kan Umi Rohmi sama Dr. Zul ini kan satu paket dulu. Tetapi penjelasan biasa perempuan cepat lupa Dinda Atfal ini kan kata Bernadia itu belum 1 bulan kan. Enggak seperti itu. Maksud saya supaya tidak jadi saya pengen bertanya nih. Emang selama periode 5 tahun itu kemarin memang apakah isinya juga Bu Rohmi mengkritik Bukan. Dr. Zul atau gimana? Poinnya sebenarnya bukan di sana, tapi kan ketika orang berbicara, apalagi poin pembahasan itu ya dengan tagline-nya Iqbal Dinda kemudian mendunia, kemudian Pak Zul dengan 10.000 beasiswa. Kalau kemarin kita berbicara tentang kemarin ya, karena saya berada di sini sebagai generasi Z yang baru saja muncul, kemudian merasakan bagaimana dampak dari saya jujur lulusan Universitas Mataram. Ya, lulusan Universitas Mataram. Terus saya melihat bahwa kondisi ini, saya berbicara terkait dengan perspektif saya ya sebagai anak muda yang kemudian merasakan tidak merasakan. Jangan perspektif saya dong, Bu. Oh iya, Ibu siap. kan mewakili Zul Rohmi. Iya, sebelum mengarah ke Zul Rohmi itu perlu rasanya kita membuka pikiran. Rohmi Pirin. Nah, dia kan Zul Rohmi dia bilang. Rohmi Pirin dong. Mulai deh dia. Nggak, sebelum saya berbicara terkait dengan itu, maksud saya itu adalah ini yang kita butuhkan pada zaman sekarang. Kemarin kan sudah berapa beasiswa kemarin tuh, Bang? Kemarin kita 1.000 beasiswa. Bukan, 8.700 beasiswa kemarin. Oke, tapi dengan cita-cita 1.000 yang internasionalnya, sisanya 7.700 yang dalam negeri. Betul. Itu kan kemarin kita sudah berhasil tuh mengirim ribuan mahasiswa. Kirim lagi dong. Iya, makanya kan belum selesai nih. Maksud saya itu adalah yang kemarin itu kita sudah bersama dengan Zul Rohmi itu mencanangkan mengirim ribuan mahasiswa ke luar negeri. Namun yang jadi pertanyaannya setelah Zul Rohmi ini pisah itu, apakah kemudian program itu dilanjutkan? Kalau jawaban Umi Rohmi tentu yang baik kita lanjutkan. Tapi tidak hanya solusinya kembali dengan 5 tahun yang kebelakang kemarin. Solusinya itu seperti apa? Misal contohnya, ya berhak kita untuk mendapatkan beasiswa juga dengan bersaing dengan lebih lah. Kalau kemarin kita sudah disediakan fasilitasnya oleh Zul Rohmi, kemudian juga banyak kakak-kakak kita yang ada di luar negeri. Ya kemudian sekarang kita coba gimana caranya supaya bukan hanya yang bisa hidup ke luar negeri itu nantinya itu adalah orang-orang yang lulusan sarjana. Namun gimana caranya supaya itu kita perbaiki dulu dari bawah. Tapi peningkatan kualitas pendidikan begini Mas kita. Sepertinya ini sudah cukup jauh ya, karena saya nggak tahu Mbak Atfal itu Lombok Timur itu masuk Indonesia apa enggak gitu. Tapi kalau masuk Indonesia kan gini, wajib sekolah itu kan ada Pak, SMA gratis kan itu. Gratis. Iya kan? Iya. Kalau orang nggak mau sekolah udah dikasih gratis, masa salah pemerintah? Aduh, itu kalau ya berbicara terkait itu salah lagi kalau saya, Bang.
memang banyak faktor sih orang putus Ya, itu sekolah. maksud Orang saya. putus Termasuk sekolah. barangkali termasuk juga kondisi psikis gitu anak-anak Betul. yang barangkali itu juga merupakan apa namanya harus menjadi atensi gitu. Tapi saya sebetulnya tetap tertarik gitu. Nggak, karena kan yang baik dilanjutkan, yang kurang baik. Nah, ini kan mau kejar beasiswa itu untuk kritik saya sebenarnya. Kan? Ya, sebentar. Ini tertarik ke sini tapi mau nembaknya ke sini. Maksud saya begini loh. Jadi ini, gini, sebentar. ini pertama itu SMA itu udah tuntas. Sebentar, coba. Karena sangat substansi gitu loh. Saya hanya tertarik dengan pandangannya Rohmi Firin terkait beasiswa. Itu kan memang pada awalnya itu kan memang tidak menggunakan APBD kan, tapi dengan sekelumit apa namanya faktor tertentu akhirnya kemudian menggunakan APBD. Nah, kalau dari Ya, Rohmi hostnya yang Firin, mana dulu? ya ini siap. ini apa kepenasaranan gitu. Rohmi Firin atau Zuluhel yang ditanyain? Ya, Ya, Rohmi kita Firin. berdua lah. Oh ya, Bang udah yang jawab gitu. Saya pengen dari Rohmi Firin itu memang apakah mempermasalahkan penggunaan APBD itu atau kira-kira model beasiswa yang akan dilanjutkan itu seperti apa? Oh, barangkali begini, cara merealisasikannya begitu. Iya, Ya, betul. mungkin versi Rohmi Firin bagaimana, Zuluhel iya. bagaimana, dan Iqbal Dina juga bagaimana Iya, misalnya karena kalau ada program itu. Karena Iya. kalau satu faktor yang sering diperdebatkan itu kan masalah should we take the money from our APBD The mother of kemiskinan. ya, atau Ini ngambil dari uang pemerintah atau from an alternative source. Saya jawab boleh nggak? Silahkan. Kalau baca fiskal 2018 sampai 2023 itu penggunaan beasiswa, itu sebenarnya tidak untuk mahasiswanya loh. Tidak untuk pendidikannya. Karena kita kebanyakan kejar itu kan full funded itu, yang gratis gitu loh. Tetapi kan terjadi problem. Pertama, mereka ternyata harus dipasihkan dulu bahasa Inggrisnya. Ya kan? Lewat TOEFL. Dipakailah anggaran APBD untuk membangun rumah bahasa. Kan ada gurunya, masa nggak ada gurunya digaji? Ya kan? Akhirnya di situ digodok, kepakailah APBD di situ. Yang kedua apa? Yang kedua itu tiket loh. Ke Polandia itu nggak ngabisin 20 juta, 5-60 juta. Kalau pulang pergi 120 juta, kalau ngirim 1.000 berapa miliar? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada problem juga di sana. Ketika anggaran mereka untuk, misalkan nih contoh ada satu kasus untuk transportasi dan konsumsi mereka. Mereka kan bisa pakai kita dulu. Sementara mereka uang yang dari universitas keluar. Nah, untuk dalam negeri memang kita akui itu dari APBD, tapi sumbernya bukan dari anggaran-anggaran yang misalkan tercatat seperti itu, kan ada dana hibah kita dari Newmont pertambangan misal. Ya kan? Dari perusahaan-perusahaan gitu. Jadi nggak memberatkan APBD seperti yang tergambar seperti itu, enggak. Ada faktor-faktor yang membuat APBD itu tersedot ke situ. Tetapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa beasiswa itu kita mengandalkan beasiswa penuh. Nanti saya kasih data ke Tribun, dari 1.000 yang dikirim itu hampir 700 itu full funded. Yang penuh gitu. Tidak ada kita tanggung apapun kecuali tiket yang tadi. Nah, sisanya itu yang sekitar 27% itu ada yang diperbantukan. Karena mohon maaf sekali lagi, data-data beasiswa itu kami kebanyakan dari masyarakat yang berpenghasilan rendah orang tuanya, masyarakat miskin lah. Akhirnya kita harus tanggung biayanya. Kita kadang ngebonnya di Bank NTB juga. Kita beri garansi di sana bahwa kami mengirim ini, nanti kita akan ganti pakai APBD. Itu benar itu. Jadi kita akui. Tetapi kan untuk tiket ke Malaysia misal kemarin. Malaysia itu kemarin yang terakhir itu kan 27 orang. Begitu kita cek penghasilan orang tuanya hanya 500 sampai 1 juta. Itu pun mereka menjadi anak-anak petani di desanya, di Sumbawa lah, di Dompu lah, di Bima. Begitu cek memang benar. Mau nggak mau ya kita harus bayarkan buat paspor mereka, ya kan? Buat tiket mereka. Nah, ada beberapa kampus memang yang tidak menyediakan fasilitas tempat tinggal, walaupun mereka memberikan dana bantuan untuk pendidikan. Akhirnya kan kita support lagi. Nah, maksud saya begini, sepanjang APBD itu dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk masyarakat, saya rasa tidak ada masalah dan tidak ada orang yang mengkritik itu.
Bagaimana dari Romi Firin gitu ya, membuka akses membuka akses untuk semua bisa dapat beasiswa sekarang ini gitu. Terus Betul. caranya seperti Nah, kalau apa yang disampaikan sama Bang Sandi, abang atau Mas Bang? Ya, Abang. Bang Sandi, ya betul. Yang terjadi 5 tahun yang belakang ya. Namun sekali lagi kalau Romi Firin itu menghadirkan solusi yang menurut saya itu konkret sekali. Tapi tidak akan melanjutkan pola yang itu. Melanjutkan pola yang itu tapi berbeda caranya saya rasa. Berbeda caranya itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang bagaimana kemudian rumah bahasa itu ditingkatkan, entah itu fasilitasnya, SDM-nya, yang kemudian anak-anak muda Nusa Tenggara Barat itu siap untuk bersaing untuk mendapatkan beasiswa yang kemudian lebih dari itu. Beasiswa LPDP misalnya atau beasiswa yang disediakan oleh dunia itu kan banyak. Nggak hanya beasiswa yang disediakan oleh pemerintah, misalnya pemerintah Nusa Tenggara Barat. Ya kenapa tidak? Kita itu berani untuk bersaing. Dalam tanda kutip, kita harus memiliki kepercayaan diri dengan kemampuan kita. Harus kita kemudian, kita ini kan sebagai anak muda ini kan kayak katanya Bang itu bisa belajar dari HP dan lain sebagainya, dan tinggal kita tingkatkan skillnya, skill dari tutornya, skill dari mahasiswanya misalnya, atau kalau solusi dari Romi Firin itu kan kemudian di setiap kabupaten atau kota itu seharusnya itu yang tempat rumah bahasa itu berada gitu. Soalnya kalau kata Abang nggak bisa nih kemudian saya dari Lombok Timur bolak-balik ke rumah bahasa yang ada di Mataram misalnya. Itu kemudian kok solusi yang konkret menurut saya sebagai anak muda, dan tentunya juga ini yang betul-betul diharapkan oleh masyarakat yang bukan hanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang sama kayak kita yang kemudian yang merantau dari Lombok mana ataupun Pulau Sumbawa sana. Pun di Pulau Sumbawa itu kan berada di seberang kan, tidak mungkin kemudian dia ke Mataram untuk belajar bahasa Inggris misalnya. Seharusnya peningkatan rumah bahasa itu hadir di setiap kabupaten atau kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Jadi begini, jadi yang diakses itu adalah beasiswa fully funded tadi. Betul. Jadi Romi Firin menyiapkan cara supaya anak-anak kita bisa mendapatkan beasiswa itu ya, seperti Betul. Syarat-syaratnya yang memenuhi syarat-syaratnya supaya bisa mereka dapat. Tidak menyediakan beasiswanya langsung, gitu ya maksudnya. Betul, tapi kalaupun nanti ada beasiswa yang disiapkan, tapi tidak dengan menggunakan cara yang kemarin mungkin. Itu tunggulah program-program yang kemudian sesuai juga dengan keinginan masyarakat tentunya. Karena kata mewujudkan NTB Berdaya Saing itu kan ada kata bersamanya di sana, kolaborasi. Kolaborasinya itu seperti apa? Kolaborasi itu bukan hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kemudian bekerja, namun bagaimana caranya berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kabupaten kota. Pun tadi dengan disinggung masalah aturan-aturan yang kemudian menjadi hak atau wewenang dari kabupaten atau kota. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat saya rasa tidak hanya bisa bekerja dengan caranya sendiri, namun ada kerjasama di sana dengan kabupaten atau kota atau desa-desa yang ada di setiap Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Kalau dari Iqbal Dinda gimana? Kalau ada program beasiswanya kayak gitu nggak? Jadi Kayak gimana dia? kalau di Iqbal Dinda itu sebetulnya kita namakan dengan ekosistem beasiswa gitu. Jadi itu tidak semata-mata hanya memberikan beasiswa, tetapi di situ include semua. Jadi yang pertama kita akan coba carikan alternatif funding, source of funding, sumber dana alternatif, ya seperti CSR lah. Kemudian yang kedua itu juga bisa dengan kerjasama bersama menggunakan jaringan-jaringan internasional yang dimiliki. Misalnya satu orang dubes misalnya, ini kan kemarin beliau LMI ini jadi ketua kelas gitu untuk para diplomat dan para duta besar gitu. Nah ini kan jaringannya itu ya? Ya, beliau misalnya sediakan misalnya 1 atau sampai 3 orang beasiswa sampai ya untuk sejumlah mahasiswa lah di setiap negara gitu, berdasarkan jurusan atau kebutuhan jurusan yang dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya adalah tentunya menggunakan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa fully funded itu. Nah, Iqbal Dinda juga tentunya akan meneruskan rumah bahasa itu. Tetapi hal yang mungkin masih missing dari yang disebutkan tadi itu adalah bagaimana menciptakan gaung beasiswa ini menjadi besar gitu. Makanya saya sebut
tadi ekosistem beasiswa, bahwa di situ memungkinkan bahwa kata-kata beasiswa itu sudah tidak asing lagi buat anak-anak gitu. Nah, caranya gimana? Salah satunya adalah anak-anak yang pulang dari luar negeri maupun dalam negeri ini kita pergunakan menjadi agen-agen masing-masing beasiswa. Ini yang dilakukan Bang Zul ini. Iya, tapi sebentar. Kasih debat aja Bang, solusinya Romi Pirin. Ya, Mata Garuda. Ada berapa orang yang sudah dipergunakan untuk hal-hal seperti ini gitu. Yang dilakukan Bang Zul itu kan yang alumni dari beasiswa NTB gitu. Nah, sekarang Mata Garuda ini sama sekali belum kita pergunakan dengan semaksimal mungkin. Ada asosiasi alumni Australia Award Scholarship, ada juga beasiswa Fulbright dan beasiswa lainnya. Itu yang kemudian semestinya kita rangkul dan berikan wadah supaya mereka bisa kita gerakkan untuk turun ke bawah, turun ke masyarakat untuk menceritakan gitu ke anak-anak gitu. Termasuk di situ juga tutor juga nggak sih? Kalau tutor itu kan di rumah bahasa itu bisa di-include. Kalau tutorial untuk cara pendaftaran beasiswa dan seterusnya itu juga sangat kalau itu difasilitasi oleh pemerintah, itu kan jadi harapan baru juga untuk anak-anak muda. Jadi mereka dapat informasi dan bisa mengaksesnya. Iya, jadi ini sekarang ada informasi, ada website. Nah, sekarang gimana cara bikin IC gitu? Nah, memang ada beberapa institusi sekarang yang menyediakan, tapi itu masih gaungnya masih belum besar gitu. Sebetulnya kan ada namanya proofread, ada namanya konsultasi beasiswa, ada namanya ya banyak lah di situ. Kayak tadi lah misalnya yang tadi Bang Jizon tadi yang gimana soal yang non teknis tadi lah misalnya kayak tadi yang paspor, kayak yang apa tadi ya transport, tiket kayak gitu-gitu. Ya, jadi yang namanya beasiswa fully funded, kalau berbicara fully funded itu memang bagian-bagiannya itu adalah komponennya komponennya adalah kenapa dia dikatakan fully funded. Dia sudah mengcover tiket, kemudian asuransi, tuition fee, tuition and fee, SPP, kemudian biaya hidup. Jadi itulah sama biasanya ada uang buku. Kalau LPDP itu uang bukunya sekitar $1.000 alias sekitar 10 sampai 15 juta lah. Berarti yang ingin disampaikan Iqbal Dinda adalah dengan bisa setiap anak muda NTB bisa mendapatkan akses beasiswa, maka tidak perlu yang fully funded tadi, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya lain untuk hal-hal yang jadi begini, memang ada kritikan, terutama ya saya pernah tonton videonya Dr. Zul yang mengatakan bahwa mestinya kita sekolahkan lah ke kampus-kampus yang lebih murah seperti Eropa Timur. Dari segi efisiensi ya, karena memang alasannya adalah ada berapa sih anak yang bisa kemudian diterima oleh LPDP, kan terbatas. Kemudian Australia Award Scholarship dan sumber-sumber beasiswa yang memang itu tidak hanya menjaring anak-anak dari NTB gitu. Tetapi yang saya ingin katakan adalah kalau kita cari tahu ada berapa sih sebetulnya anak yang sudah mendaftar atau bisa mendaftar LPDP Australia Award Scholarship gitu. Kita mengkritik kita dapat sedikit dari LPDP. Tapi memang karena yang daftar memang sedikit gitu. Apalagi sekarang dengan keluarnya dengan tidak lagi NTB tidak lagi Lombok Utara jadi afirmasi, tidak lagi Lombok Tengah jadi afirmasi gitu. Nah, itulah yang kemudian yang kita inginkan adalah etos beasiswa itu, sehingga anak-anak dari kecil sudah mulai menginternasional dengan bisa berbahasa asing. Ini Mas Jason panjang lebar sebenarnya dia sedang menceritakan Bang Zul sebenarnya, bukan Iqbal. Karena Bang Zul yang melakukan itu, bukan Pak Iqbal. Bang Zul mencari teman-temannya yang jadi dubes, Peter Gonta dulu kan, di Polandia yang bantu, cari teman-temannya yang jadi dubes di Malaysia. Bukan Bang Iqbal yang melakukan itu. Kalau Pak Iqbal kan tidak ada yang ke Turki beasiswa satupun.
Jadi yang disampaikan Pak Yusuf itu sebenarnya adalah Bang Zul sebenarnya. Bang Zul yang melakukan itu. Tadi saya pengen komentari apa ya tadi itu ya, soal apa sih tadi Nggak tahu, Abang nggak nyimak sih. rumah bahasa ya. Ya kalau rumah bahasa itu memang sudah ada dan itu akan dilanjutkan terus, bahkan akan diperbesar anggarannya. Dan ditempatkan di semua daerah ya, tidak cuma di Mataram. Untuk hari ini memang karena kebanyakan masyarakat terdidik kita itu ada di Mataram, itu memang difokuskan di sini. Tapi tidak menutup kemungkinan seandainya ada anggaran kita ke depan itu kita bisa juga di Pulau Sumbawa ada di kabupaten yang lainnya. Cuma ada ini apa? Memang secara konsep hampir mirip-mirip lah ya. Cuma bedanya kan penggunaan APBD itu. Nah, sebetulnya Iqbal Dinda itu ya kenapa tidak ingin menyentuh APBD itu? Karena kalau sebelum kita selesai dengan wewenang kita di wewenang pemerintah provinsi itu di tingkat SMA, SMK, maka kita tidak secara saya tidak katakan secara moral gitu, tetapi secara good governance. Ya, good governance itu kan mengedepankan yang alias priority over authority gitu. Mother of kemiskinan. Jadi yang prioritas dulu, walaupun secara kekuasaan kita bisa saja mengambil itu dan itu bisa gitu. Tetapi yang prioritas dulu yang didahulukan gitu loh. Jadi karena memang yang akan kita sekolahkan, kalaupun kita memberikan banyak beasiswa, pada akhirnya adalah lulusan-lulusan SMA, SMK itu gitu. Yang jadi, apa? Yang akan kita sekolahkan untuk ke luar negeri maupun dalam negeri gitu. Nah, ya, jadi mungkin juga loh harus ya, kita fokusnya di SMA, SMK itu. Maksud saya kasih atensi yang lebih juga untuk SMA, SMK gitu. Sekarang berbicara tentang kualitas pendidikan menengah ya. Kemarin saya ada acara asosiasi pengurus OSIS gitu, yang undang kebetulan di Selombok Tengah gitu, dan saya coba tanya, kalian ini keadaan sekolahnya gimana gitu. Saya tanya kalau di perpustakaan buku-bukunya gimana, rata-rata jawabnya buku-buku lama gitu. Kemudian ya itulah gambaran-gambaran bahwa memang seharusnya pendidikan menengahnya harus diberikan atensi yang lebih gitu. Bukan berarti kita tidak boleh menyekolahkan lanjut gitu. Tetapi kalau kita apa kritiknya tentang SMA, SMK, tentang kualitas pemberian atensi yang lebih gitu. Nah, itu saya mau jelaskan Mas Wahyu biar tidak salah-salah. SMA, SMK, SLB itu sebenarnya memang dia menjadi tugas ataupun kewenangan dari pemerintah provinsi, tapi anggarannya itu langsung dari negara langsung loh, lewat DAK. 260 miliar mereka setiap tahun, itu nggak boleh diganggu gugat, bukan masuk ke provinsi loh, masuk ke sekolah. Langsung ke sekolah. Kan langsung lewat DAK transfernya. Maksud saya begini, apa yang kita mau urus? Mana data Tribun misal? Mana ada sekolah SMA, SMK sekarang yang mohon maaf yang tidak layak pakai misal? Semua dibangun perpustakaannya. Bahkan kita sekarang mau masuk ke dalam digitalisasi, komputer-komputer pada dibelikan. Ya kan? Gurunya lewat BOS. Kan dikasih mereka lewat dana sertifikasi begitu-gitu. Dikasih duit mereka gurunya. Insentif dan lain. Muridnya dikasih juga lewat dana BOS beasiswa. Apa kita mau urus? Sepanjang anak-anak muda NTB, anak-anak sekolah NTB itu mau bersekolah, negara sudah menyiapkan begitu banyak bantuan-bantuan. Kalau BPP itu gimana? Ya kan kalau yang lain-lain itu kita nggak lah. Tapi ini maksud itu kan saya, mereka harus bayar. Kita ada aturan-aturan itu memang, misalkan contoh ini yang sering jadi problem. Anggaran-anggaran yang dikeluarkan di luar dari yang diperbolehkan, misal kita ada itu yang memang yang sudah ditanggung negara tadi itu. Ya, lewat dana BOS, lewat dana DAK, apa dan lain itu memang ada itu. Nah, kadang-kadang ini saya tidak menjudge semua sekolah ya, tapi ada kadang-kadang 1-2 sekolah itu bahkan untuk biaya kelulusan pun ada.
wisudaan gitu ya. Nah, misal begitu-gitulah. Kadang jadi problem. Turunan. Ada juga dana biaya apalah namanya itu. Saya memang tidak terlalu digit untuk memahami itu. Tetapi sepanjang yang saya ketahui, wajib sekolah itu ada dasar hukumnya. Lalu anggaran yang diberikan oleh negara itu ada setiap tahunnya. Makanya teman-teman wartawan misal ribut terus soal dana DAK misal. 260 miliar setahun. Selama 5 tahun kita intervensi segala macam. Bangunannya lah, rehab sekolahnya lah, perpustakaannya, dan lain-lain sebagainya. Bantuan Artinya dari pusat itu ya? Iya kan, dana pusat. Ya, artinya kalaupun ada sekarang, misal ini contoh, kalaupun ada sekarang guru ngaji minta hibah misal, mereka diberikan contoh lah ini ya, dibangunkan ininya. Sepanjang dia diperbolehkan oleh negara, artinya itu boleh. Artinya kan begitu. yang bisa diintervensi oleh pemerintah provinsi di apanya misalnya begitu, yang di Zuluhel mengintervensi di apanya misalnya gitu. Itu kan mereka konsolidasi di situ. Mereka kan terproyeksi lewat sana, lewat Dikbud. Bahwa itu anggaran untuk mereka iya, tapi kan prioritas, kita kembali lagi ke prioritas, itu kadang lewat koordinasi kabit-kabit SMA SMK itu. Misal contoh SMA ini dapat 3 miliar, mereka nggak bisa beli apapun mereka mau. Kan ada tim penilai di sini. Ya. Di Dikbud misal ini loh, yang ini loh, ruang kelas kadang apa segala macam. Udah mewah sekolah-sekolah kita. Dari Romo Firin bagaimana? Dari tadi saya cuma menyimak ya hasil perdebatan dari kalau saya sebenarnya simpel saja. Kalau misalkan terkait dengan bagaimana pendidikan kita pada saat ini, terlebih dari SMA SMK kita, dari Romi Firin sebenarnya peningkatan kualitas saja. Peningkatan kualitas, bagaimana caranya supaya kemudian guru-guru kita juga, karena kalau berbicara terkait dengan SMA SMK bukan hanya negeri ya, namun juga swasta. Dan itu kemudian menjadi perhatian Romi Firin juga bahwa adil dan merata. Untuk itu perhatiannya bukan hanya kepada SMA yang kemudian negeri gitu, yang swasta juga banyak, apalagi di Lombok ataupun di Pulau Sumbawa. Swasta itu Kemenak. Iya, Yang tapi maksud saya itu adalah kemudian kalaupun swasta juga kan tidak merasakan dampak seperti negeri, pun banyak hal yang kemudian menjadi permasalahan-permasalahan di sana. Tapi saya masih penasaran. Perbincangan seperti itu terjadi nggak semasa jabatan beliau mereka berdua? Oh ya, mungkin ada ring berapa mungkin ini kan teman-teman yang Ya, namanya menyatukan dua kepala ya pasti ada lah terjadi ya begitu. Tapi sepanjang mereka memimpin, mereka harmoniskan. Bahkan kemarin sampai penentuan partai koalisi mereka masih bersama angkat jari begini. Ya kan? Beda kayaknya itu. Ya maksud saya tidak ada problem gitu loh memimpin selama 5 tahun. ya ini untuk closing statement kita ya, mungkin bagaimana sih kita mulai dari 01 terus 02 lah dulu. Terus dia sesuai urutan apa. Nah, bagaimana sih sektor pendidikan, kemudian kesehatan dan tata kelola birokrasi ini bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat? Mungkin ada nggak program-program atau visi yang kalau kita berbicara pertama yang terkait dengan pendidikan dulu, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Romi Firin itu konkret dengan solusi-solusi yang tadi sudah saya jabarkan juga berkaitan dengan kesehatan pun seperti yang saya sampaikan tadi, ada yang kemudian visi misi yang mungkin kita bisa sama-sama sudah dengar juga dengan dari hasil debat yang tadi. Saya rasa Romi Firin merupakan jawaban dari segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, pun tidak hanya menyelesaikan maksud saya tidak hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan tanda kutip cita-cita yang terlalu tinggi. Kita menyelesaikan segala bentuk permasalahan itu dimulai dari dasar-dasarnya. Dengan kondisi di bidang kesehatan, pendidikan ataupun di bidang-bidang yang lainnya. Kita harus menyelesaikan segala bentuk permasalahan itu dimulai dari bawah dulu, dimulai dari akarnya dulu. Baru kemudian dari akar kemudian bisa bertumbuh tuh menjadi sebuah cita-cita yang kita inginkan bersama. Baik itu NTB Gemilang, NTB mendunia, yang solusinya tetap adalah Romi Firin, NTB maju dan berdaya saing. Penyelesaian dari segala permasalahan itu adalah dimulai dari dasar-dasarnya. Jadi Romi Firin sekali lagi hadir untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Nusa Tenggara Barat melalui visi misi beliau. Sekali lagi visinya bersama membangun Nusa Tenggara Barat menjadi daerah yang maju dan berdaya saing.
kalimat atau kata dari bersama tentunya bukan hanya pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membangun Nusa Tenggara Barat melalui kolaborasi kabupaten kota dan juga desa-desa, dan Romi Firin hadir untuk menyelesaikan segala permasalahan dari dasar-dasar permasalahan dari masyarakat tentu dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau tadi cita-cita bersama ya pelaminan dong. Ya kan? Tapi begini mas saya, NTB maju berdaya saing itu sebenarnya sudah lewat. Kepemimpinan gubernur-gubernur sebelumnya sampai TGB 10 tahun itu menempatkan NTB itu betul-betul maju berdaya saing. Sekali lagi saya ucapkan nama TGB. Mungkin definisi Abang itu berbeda kayaknya, NTB maju berdaya saing Nah itu. ini definisi saya sekarang. NTB berdaya saing. Bersaing apanya? Pariwisata kita top dunia. Bersaing memperebutkan di daerah-daerah, misal sebagai tempat penyelenggaraan event internasional kita dapat MotoGP. Tapi kalau bersaing kirim-kirim orang luar negeri ya kita kalah, karena kita memang bukan proyeksi di situ. Lalu kita NTB mendunia, dunia apa? Sudah sangat mendunia sekarang kan, dengan berbagai upaya-upaya yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya sampai yang dilakukan oleh Bang Zul kemarin. Jadi sudah pas itu sekarang. Kita sudah saatnya sekarang itu bersama-sama menuju NTB Gemilang. Itu udah bagus. Secara terminologi agama, Baldayatul Ghafur gitu. Yang disampaikan kemarin oleh Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya saya singkat aja bilang Baldatun Ghafur. Itu sudah mengoreksi langsung dikoreksi itu. Sudah tidak ada lagi yang perlu kita cari-cari itu. Sahabat kita yang Apa? Mau diapakan? Adapun hal-hal yang menjadi kekurangan kan kita tinggal tambah. Itulah makanya negara melalui konstitusinya memberikan ruang. Seolah-olah negara ini ingin bicara, nggak cukup waktumu 5 tahun. Makanya aku sediakan 2 periode 10 tahun. Nah ini yang sekarang kita sedang perjuangkan untuk kita ambil menjadi 10 tahun gitu loh. Jadi ini sudah benar, kita mari 03, 01 kita bersama-sama menuju NTB Gemilang. Zul Uhel mempertemukan 2 orang yang berpengalaman. Zul berpengalaman sebagai DPR RI maupun sebagai gubernur selama 1 periode, dan Abah Uhel adalah sebagai DPR maupun sebagai bupati selama 2 periode. Zul Uhel mempertemukan pengalaman, mempertemukan 2 orang yang memang paling siap untuk membangun NTB masa depan. Jadi Iqbal Dinda ini sebetulnya no matter who they are and what they have done, Iqbal Dinda ini menawarkan harapan baru. Jadi berawal dari niat baik, YLMI dan Umi Dinda ini adalah orang-orang yang percaya bahwa niat baik dan tulus itu kemudian akan mendatangkan respon alam yang kemudian akan mendekatkan kita dengan jalan. Di situ kita akan bertemu dengan orang-orang baik dengan cita-cita yang sama. Akan tetapi itu tidak cukup gitu. Yang diperlukan adalah bagaimana kita menjalankannya. Yaitulah reformasi birokrasi yang tadi. Bagaimana supaya kita menjalankan setiap hal itu dengan penuh integritas. Kalau misalnya ada sesuatu yang datang dari pusat, jumlahnya A, untuk rakyat seharusnya, bahwa harus sampai rakyat itu jumlahnya harus A. Integritas itu adalah harga mati. Dan itulah yang kemudian menjadi kunci dari kesuksesan setiap program, apapun program itu. Program itu akan berjalan dan akan sampai kemudian pada tujuan yang diinginkan kalau program itu dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan dengan birokrasi yang benar-benar memihak pada rakyat. Maka dari itu Iqbal Dinda ini hadir sebagai harapan baru untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu Iqbal Dinda juga mengajak kita semua rakyat NTB yang menginginkan NTB yang lebih baik, mari kita bangkit bersama untuk NTB makmur mendunia.
Oke. Baik teman-teman, terima kasih Kak Atfal, Bang Dian, Bang Jisun udah Makasih. hadir di sini. Kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Tribuners, itu tadi perbincangan kita dengan tim dari paslon di Pilgub NTB 2024. Kita ketemu lagi di Mata Lokal Memilih selanjutnya. Salam Mata Lokal menjangkau Indonesia. Ya.